Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur. Di sini saya akan mereview mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan semester 3 yang sebelumnya telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nur Aini SHMH beserta asisten dosennya Bapak Dr. Muhammad Reddy Aridayandi SHMH, yaitu tentang percobaan fogging atau attempt, pengertian dan sifat percobaan. Pengertian atau definisi tentang percobaan tindak pidana tidak diatur dalam KUHP, tetapi dalam KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan ada percobaan dan menentukan syarat-syaratnya, yaitu seperti diatur dalam pasal 53 dan 54 KUHP. Pasal 53 KUHP yaitu berbunyi yang pertama, mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Lalu bunyi yang kedua, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam percobaan dapat dikurangi sepertiga. Yang ketiga, jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Yang poin yang keempat, pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai. Pasal 54 KUHP selanjutnya yaitu mencoba melakukan pelanggaran tindak pidana. Sifat percobaan adalah sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya orang, yaitu seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila sudah memenuhi unsur pasal 53 walaupun tidak memenuhi unsur delik. Jadi sifat dari pasal 53 atau percobaan dipandang sebagai memperluas dapat dipidananya orang dan bukan memperluas rumusan delik. Jadi percobaan tidak dianggap sebagai delik yang berdirinya sendiri, melainkan sebagai delik yang tidak sempurna. Penganutnya adalah Hajes Winkel Suringga dan Omar Suno Aji. Yang kedua, sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan, yaitu bahwa TP percobaan merupakan satu tindak pidana yang bulat dan lengkap. Percobaan bukan delik yang tidak sempurna, tetapi delik sempurna dalam bentuk khusus atau istimewa. Penganutnya adalah Pompe dan Mulyanto. Selanjutnya, dasar patut dipidananya percobaan. Teori yang pertama, teori subjektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari pelaku. Penganut teori ini adalah Van Hammel. Yang kedua adalah teori objektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Teori ini terdiri dari satu, teori objektif formil, yaitu perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap tata hukum. Penganutnya adalah Duineste dan Jeffenwergen. Teori objektif material, yaitu menganggap perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap kepentingan atau benda hukum. Selanjutnya, permulaan pelaksanaan. Terdapat perbedaan pendapat antara perbedaan perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan.
Terhadap hal ini ada Arrest Perputusan MA Negeri Belanda tahun 1934 mengenai pembakaran Eindhoven. Kasusnya adalah A dituduh hendak membakar rumah B dengan persetujuan B pada malam yang telah ditentukan. A masuk ke rumah B dengan menaruh barang-barang yang mudah terbakar di tiap kamarnya, yang kemudian dihubungkan dengan sumbu satu sama lainnya, yang kemudian dihubungkan pada kompor gas yang akan mengeluarkan api jika ditembakkan. Penarik pistol gas dikaitkan dengan tali dan melalui jendela, ujungnya digantung di luar rumah. Barang-barang itu disiram bensin dengan bermaksud apabila tali kompor ditarik maka barang-barang akan cepat terbakar dan merembet ke seluruhan rumah. Setelah pemasangan tali kompor selesai, A mengeluarkan barang-barang lain yang tidak disiram bensin. Sementara itu, karena tertarik bau bensin yang menyengat, orang-orang yang lewat di depan rumah menjadi ribut sehingga A tidak menyelesaikan maksudnya untuk membakar rumah karena keburu banyak orang. Terhadap kasus tersebut, menurut Gerenshof atau peradilan di Hentegenshof, perbuatan A adalah permulaan pelaksanaan dan A dijatuhi hukuman pidana 4 tahun penjara karena melanggar pasal 53 junto pasal 187 KUHP. A mengajukan upaya hukum dengan alasan bahwa HOP atau pengadilan telah salah menafsirkan pasal 53 KUHP dan menyatakan bahwa yang dilakukannya baru merupakan perbuatan persiapan. Jaksa Agung Muda atau Besseir menyimpulkan perbuatan A adalah perbuatan persiapan karena belum merupakan perbuatan yang sangat perlu untuk membakar rumah yang telah diniatkan dan tidak langsung berhubungan dengan kejahatan yang dituju. Atas dasar alasan tersebut, HR membatalkan putusan HOP dan A dilepaskan dari segala tuntutannya. Selanjutnya ada pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Yang pertama, adanya penghalang fisik. Misalnya tidak matinya orang ditembak karena tangannya disentakan orang lain sehingga tangannya menyimpang atau pistolnya terlepas atau alat yang digunakannya macet atau rusak. Selanjutnya B, akan adanya penghalang fisik. Misalnya takut segera ditangkap karena gerak-geriknya untuk mencuri telah diketahui orang lain. Yang selanjutnya C, adanya penghalang yang disebutkan atau faktor keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran. Misalnya daya tahan orang yang ditembak begitu kuat sebagai tidak mati, atau barang yang dicuri terlalu berat walaupun pencuri telah berusaha mengangkatnya sekuat tenaga. Sekian review perkuliahan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.